Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Haryani. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Bono Perjuangan Karawang yang mengambil prodi manajemen. Nah, dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang hasil kerja praktik saya di PT Duta Masindo Lobarajaya Karawang. Nah, dengan bertemakan aktivitas dan bauran pemasaran fisik di PT Duta Masindo Lobarajaya. Sebelum kita ke materi, saya akan membahas terlebih dahulu PT Duta Masindo Lobarajaya. PT Duta Masindo Lobarajaya Karawang yaitu adalah salah satu distribusi yang mensuplai makanan dan kosmetik, salah satunya Pixi yang beralamatkan di Jalan Lingkar, Tanjung Pura, Karawang. Nah, selanjutnya, mengapa saya mengambil tema aktivitas dan bauran pemasaran fiksi? Yang pertama yaitu, setiap yang ingin memasarkan produknya kepada konsumen, maka tidak dapat dipisahkan dari aktivitas saluran distribusi. Tanpa adanya kegiatan distribusi, tidak akan ada penyaluran hasil produksi kepada konsumen. Yang kedua, yaitu PT Duta Masindo Lobarajaya adalah distribusi yang mensuplai makanan dan kosmetik, salah satunya Pixi. Dari melalui distribusi inilah pemasaran Pixi cukup baik dan efisien. Yang ketiga, kegiatan saluran distribusi mempunyai peran yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan penjual. Saluran distribusi dianggap penting karena distribusi merupakan ujung tombak kemajuan perusahaan. Saluran distribusi ini berguna untuk menyalurkan barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, saya akan membahas tentang gambaran umum perusahaan PT Duta Masindo Lobarajaya Karawang. Awal berdirinya PT Duta Masindo Lobarajaya Karawang yaitu pada tahun 1996, tepatnya di daerah Karawang. Dan perusahaan ini bergerak di bidang logistik dan distribusi. Lalu selanjutnya, dengan komitmen terhadap pelanggan dan mendistribusikan seluruh produk dengan merata, sehingga PT Duta Masindo Lobarajaya dapat memperluas mangsa pasar dengan mendirikan cabang kedua kantor di daerah Purwakarta pada tahun 2006. Selanjutnya, pada tahun 2008, PT Duta Masindo Lobarajaya mendirikan kantor dan gudang di Jalan Interchange Karawang Barat yang diresmikan oleh CEO PT Duta Masindo Lobarajaya Karawang yaitu Ika Surjanto. Dalam menjalankan fokus kepuasan pelanggan, PT Duta Masindo pun memastikan manajemen inventory yang terkontrol, solusi penyimpanan yang terkelola, dan ranking sistem yang sesuai standar. Selanjutnya, yaitu ada pembahasan tentang penjualan pustaka. Nah, di sini ada beberapa materi. Yang pertama, menurut Kotler, lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan pemasaran mikro terdiri dari perusahaan, pemasok, perantara, konsumen, dan pesaing. Sedangkan lingkungan pemasaran makro terdiri dari kekuatan sosial lebih luas yang mempengaruhi lingkungan mikro, meliputi demografik, ekonomi, natural, teknologikal, politikal, dan kultural. Selanjutnya, menurut swasta dan Scocho, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan para pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Selanjutnya, menurut Kotler, bauran pemasaran merupakan salah satu konsep utama dalam dunia pemasaran modern. Bauran pemasaran dapat didefinisikan sebagai serangkaian alat pemasaran taktis yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi yang dikendalikan dan dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan perusahaan dalam pasar sasaran. Selanjutnya, ada namanya bauran promosi. Menurut Gito Sudarno, bauran promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka. Dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Selanjutnya, ada namanya personal selling. Menurut swasta, personal selling adalah interaksi antara individu saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai,
atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Lalu, di sini ada tujuan dan metode. Untuk tujuan, mengapa saya kerja praktik di PT Duta Masindo Laboraja Karawang? Yang pertama, menyiapkan peserta kerja praktik untuk dapat bekerja secara maksimal di kehidupan yang nyata setelah menyelesaikan studi di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kedua, meningkatkan kepekaan mahasiswa dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dalam dunia bisnis. Yang ketiga, sebagai sarana pelatihan kerja bagi mahasiswa sehingga nantinya mampu dan memperoleh bekal untuk terjun di dunia kerja. Yang keempat, untuk dapat mengetahui bagaimana aktivitas saluran pemasaran fiksi di PT Duta Masindo Laboraja Karawang. Nah, selanjutnya yaitu metode. Metode yang saya gunakan yaitu metode penulisan deskriptif. Penulisan deskriptif adalah penulisan yang menggambarkan atau memaparkan suatu keadaan sebenarnya menggunakan kata-kata yang jelas dan terperinci. Dalam penulisan deskriptif, memberi gambaran terhadap objek, peristiwa, suasana, dan latar belakang secara detail dan aktual. Lalu, tugas-tugas yang saya lakukan di PT Duta Masindo Laboraja Karawang selama 3 bulan, yaitu yang pertama, di bagian administrasi. Kegiatan yang dilakukan pada bagian administrasi adalah membantu admin dalam mengklaim beberapa program toko dari distributor kepada PT Mendem Indonesia Tbk, melengkapi atau memonitoring produk fiksi ke toko-toko di daerah Karawang. Selanjutnya yaitu mengajukan beberapa promo hadiah atau diskon dari distributor ke PT Mendem Indonesia Tbk. Lalu di bagian marketing, kegiatan yang dilakukan oleh saya yaitu bersama leader terjun ke lapangan dengan mendatangi pemilik toko dan melakukan prospek, menjelaskan deskripsi dari produk, dan menjelaskan secara detail mengenai keunggulan maupun kekurangan produk, dan menawarkan pemilik toko untuk mengorder produk fiksi ke agen Duta Masindo Laboraja, serta mengecek kondisi pajangan produk fiksi di toko tersebut. Lalu, di sini uraian kerja praktik saya yang pertama yaitu minggu pertama yaitu saya pengenalan atau orientasi. Lalu selanjutnya minggu kedua mengerti akan sistem dan laporan kegiatan pemasaran fiksi. Yang selanjutnya minggu ketiga training pengenalan macam-macam produk. Minggu keempat mampu memahami tentang proses menginputkan orderan serta klaim yang berhubungan dengan kegiatan promosi fiksi. Minggu kelima training pengenalan gudang distribusi fiksi. Yang keenam, memperkenalkan barang-barang fiksi ke toko-toko area Karawang untuk melakukan pengorderan ke agen distributor PT Duta Masindo Laboraja Karawang. Yang minggu ketujuh, mampu membuat pengajuan formulir program fiksi. Minggu ke-8, memonitoring stok barang di gudang. Lalu, minggu terakhir, saya membuat laporan omset dari kegiatan promosi fiksi. Selanjutnya, permasalahan dan solusi. Nah, permasalahan yang saya temukan di kerja praktik saya yaitu pertama, adanya piutang lepas kontrol dan tidak tertagih. Yang kedua, kesulitan dalam mengontrol diskon dan promo yang berada di lapangan. Yang ketiga, kesulitan dalam mengontrol debit limit para customer. Yang keempat, kesulitan dengan jarak yang relatif jauh antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam menjalankan proses distribusi suatu produk atau barang. Yang kelima, kesulitan pada saat terjadinya kesalahpahaman antara back office dengan salesman yang terkait dengan sales order dan on-hand stock di warehouse. Yang keenam, kesulitan dalam mengontrol operasional in-out barang atau produk di tengah-tengah transaksi yang bersifat besar dan cepat. Lalu di sini saya memiliki solusinya. Yang pertama yaitu briefing antara tim sales dilakukan secara kontinu agar tidak terjadi kesalahpahaman antara back office dan juga salesnya. Yang kedua yaitu update pemesanan order melalui IDH yaitu secara online kepada toko eceran dan grosir. Yang ketiga, adanya proses pengecekan kembali dari sales dan admin. Yang keempat, diadakannya surat perjanjian antara pihak toko dan sales untuk pengeluaran diskon yang berlangsung. Nah,
Setelah itu, kesimpulan saya pada kerja praktik saya di PT Duta Masini Laborajaya Karawang, yaitu berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan PT Duta Masini Laborajaya, saya telah menjalankan kerja praktik dengan baik. Selain itu, dalam melaksanakan kerja praktik, mendapat pengetahuan serta wawasan tentang sistem aktivitas bauran pemasaran produk fiksi yang bekerja sama dengan pihak distributor. Selain itu, manfaat distribusi adalah menciptakan kelancaran arus pemasaran. Distribusi adalah penghubung antara manfaat antara kegiatan produksi dan konsumsi. Penentu saluran distribusi merupakan suatu keputusan yang penting dalam pemasaran, karena saluran distribusi yang dipilih akan sangat mempengaruhi keputusan lain yang akan mendukung dalam pemasaran, misalnya harga jual, karena dengan adanya kerjasama ini akan menghemat yang selanjutnya akan mempengaruhi harga jual produk. Kegiatan saluran distribusi ini sangat berpengaruh terhadap kepentingan juga keputusan manajemen untuk mempromosikan juga dipengaruhi oleh kerjasama dengan penyalur atau perantara. Lalu saran saya di sini, yang pertama diharapkan PT Duta Mesin Laborajaya dapat mempertahankan loyalitas konsumen terhadap agen dan selalu berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik sehingga dapat memenangkan persaingan antara perusahaan industri yang lainnya. Lalu yang kedua, PT Duta Mesin Laborajaya diharapkan dapat menggerakkan promosi baik melalui media maupun dengan memberikan sosialisasi kepada elemen masyarakat dengan berbagai cara taktik agar perusahaan dapat diketahui keberadaannya di kalangan masyarakat sekitar maupun luar daerah. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.